Santoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021 memberi kuasa kepada Dr. Umbu Orau Ta SH Hum dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan Presiden, memeriksa bukti-bukti Presiden, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait Dewan Pers, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait Persatuan Wartawan Indonesia, serta mendengar dan membaca keterangan pihak terkait Aliansi Jurnalis Independen AJI, Perkumpulan Anggota Media Cyber Indonesia AMSI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, mendengar dan membaca keterangan saksi para pemohon, mendengar dan membaca keterangan ahli pihak terkait Dewan Pers, mendengar dan membaca keterangan saksi pihak terkait Dewan Pers, memeriksa bukti-bukti pihak terkait Dewan Pers, mendengar dan membaca keterangan ahli pihak terkait PWI, memeriksa bukti-bukti pihak terkait AJI, AMSI, IJTI, membaca kesimpulan para pemohon, Presiden, pihak terkait Dewan Pers, dan pihak terkait AJI, AMSI, IJTI, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum 3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 15 ayat 2 huruf F dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang 40 tahun 1999, para pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil-dalil para pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. 1. Bahwa menurut para pemohon, fungsi Dewan Pers pada pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang 40 tahun 1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir. Akibatnya menurut para pemohon, Dewan Pers menafsirkan kata memfasilitasi menjadi monopoli serta mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada. Selanjutnya menurut pemohon, Dewan Pers bukanlah sebagai regulator, melainkan hanya menjalankan fungsi memfasilitasi organisasi-organisasi pers. 2. Bahwa menurut para pemohon, Dewan Pers telah melampaui kewenangannya membuat keputusan yang mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi wartawan. Padahal tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Pers yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pers untuk mengeluarkan surat keputusan yang setara lisensi BNSP. Sementara itu, pemohon 1 dan pemohon 2 telah mendirikan lembaga sertifikasi profesi LSP Pers Indonesia yang bersertifikat resmi dari BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan menggunakan standar kompetensi kerja sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2016 tentang sistem standarisasi kompetensi kerja nasional. Berbeda halnya dengan uji kompetensi wartawan versi Dewan Pers yang hanya menggunakan standar kompetensi wartawan berdasarkan peraturan Dewan Pers nomor 01 garing peraturan strip datar DP garing 10 Romawi garing 2018 tentang standar kompetensi wartawan. 3. Bahwa menurut para pemohon, Pasal 15 ayat 5 Undang-Undang 40 tahun 1999
menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai anggota Dewan Pers melalui keputusan Presiden. Menurut para pemohon, seharusnya keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme Kongres Pers. 4. Bahwa menurut para pemohon, hasil pemilihan anggota Dewan Pers tidak melibatkan seluruh organisasi pers berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, namun hanya oleh organisasi pers, konstituen Dewan Pers, sehingga para pemohon kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang 40 tahun 1999 dimanai dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers dan menyatakan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang 40 tahun 1999 dimanai keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme Kongres Pers yang demokratis. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P46, serta 2 orang saksi, yaitu Detik Sugianto dan Hika Transisia AP, yang masing-masing keterangannya didengar dalam persidangan pada 26 Januari 2022. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Selain itu, para pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Januari 2020. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan pada 15 Maret 2022, yang kemudian keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 6 April 2022, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 7 Oktober 2021 dan didengar dalam persidangan pada 11 Oktober 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada 30 November 2021, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, serta alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK1 sampai dengan bukti PK12. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 16 Juni 2022. Menimbang bahwa pihak terkait Dewan Pers telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 8 November 2021 dan keterangannya didengar dalam persidangan pada 9 November 2021, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT20A sampai F. 3 orang ahli, yaitu Bagirmanan, Effendi Ghazali, dan Raja Britonga, yang masing-masing keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 19 Maret 2022. Kemudian didengar dalam persidangan pada 24 Maret 2022. 3 orang saksi, yaitu Bambang Sadono, Maria Andriana, dan Teguh Santosa, yang keterangannya didengar dalam persidangan pada 21 April 2022 dan 19 Mei 2022, yang masing-masing keterangan ahli dan saksi tersebut selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Selain itu, pihak terkait Dewan Pers telah menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 16 Juni 2022. Menimbang bahwa pihak terkait Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 8 November 2021 dan didengar keterangannya
dalam persidangan pada 11 Januari 2022. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Selain itu, pihak terkait PWI mengajukan 1 orang ahli, yaitu Gati Gayatri, yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 18 Mei 2022, kemudian didengar dalam persidangan pada 8 Juni 2022, dan keterangan ahli tersebut selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa pihak terkait Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI, Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia atau AMSI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 4 November 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 11 Januari 2022. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, serta alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-Interv 1 sampai dengan bukti P-Interv 32. Selain itu, pihak terkait AJI, AMSI, dan IJTI juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Juni 2022. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan pihak terkait Dewan Pers, keterangan pihak terkait PWI, keterangan pihak terkait AJI, AMSI, IJTI, serta saksi para pemohon, keterangan ahli pihak terkait Dewan Pers, keterangan saksi pihak terkait Dewan Pers, keterangan ahli pihak terkait PWI, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh para pemohon, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Presiden, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pihak terkait Dewan Pers, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pihak terkait AJI, AMSI, IJTI, kesimpulan tertulis para pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis pihak terkait Dewan Pers, dan kesimpulan tertulis pihak terkait AJI, AMSI, IJTI, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan para pemohon. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan akuo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Landasan konstitusional pers di Indonesia adalah berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 haruslah dijamin. Sejarah pers di Indonesia mencatat ketetapan MPRS nomor 32 Romawi garing MPRS garing 1966 pada awal Orde Baru merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan pengaturan tentang pers. Ketetapan MPRS nomor 33 garing MPRS tahun 1966 mengatur tentang pembinaan pers Indonesia. Selanjutnya dibuat undang-undang yang mengatur tentang pers, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Selanjutnya disebut Undang-Undang 11 1966 yang merupakan penjabaran inti dari ketetapan MPRS nomor 32 Romawi garing MPRS 1966. Undang-Undang 11 1966 mengalami perubahan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1967 tentang penambahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, dan kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 1966
diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Selanjutnya disebut Undang-Undang 21 1982. Pada saat berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 1966 dan perubahannya yaitu Undang-Undang 21 Tahun 1982, pengendalian kehidupan pers oleh pemerintah tampak dengan adanya beberapa ketentuan, antara lain: pertama, Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan, Vide Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang 11 1966. Dua, anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah, dan wakil masyarakat. Dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain. Vide Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang 21 1982. Tiga, setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan surat izin usaha penerbitan pers atau SIUP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Vide Pasal 13 Ayat 5 Undang-Undang 21 1982. 4, ancaman pidana dan atau denda bagi yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUP. Vide Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang 21 1982. Sementara itu Pasal 4 Undang-Undang 11 1966 memang menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor atau pemberedelan. Namun pemerintah pada saat itu tetap dapat mencabut SIUP media massa, yang artinya juga tindakan pemberedelan. Apalagi meskipun ketentuan-ketentuan tentang SIUP yang diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers, Vide Pasal 13 Ayat 5 Undang-Undang 21 1982. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 11 1966 dan Undang-Undang 21 1982, Dewan Pers sendiri haruslah diketuai oleh Menteri Penerangan yang merupakan wakil dari pemerintah. Adanya reformasi dan bergantinya Orde Baru di tahun 1998 menjadi momen perubahan kehidupan pers di Indonesia. Terjadi amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga ada pasal lain selain pasal 28 UUD 1945 yang berkaitan dengan pers, yaitu pasal 28E yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta pasal 28F yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Adanya pasal-pasal UUD 1945 tersebut menambah sekaligus mempertegas jaminan kebebasan pers di Indonesia setelah reformasi. Bersamaan setelah reformasi 1998, lahir pula undang-undang baru mengenai pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang membawa perubahan politik hukum pers di Indonesia yang semula meletakkan kontrol penuh terhadap pers di tangan pemerintah atau eksekutif, berubah menjadi politik hukum jaminan kebebasan pers. Undang-Undang 40 tahun 1999 yang diundangkan pada 23 September 1999 menjadi tonggak lahirnya kemerdekaan dan kebebasan pers di Indonesia. Dalam memori Van to Lichting Undang-Undang Pers disebutkan bahwa tujuan kebebasan pers adalah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi ke arah yang lebih baik, sehingga dapat memperluas hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pendidikan sosial untuk masyarakat, meningkatkan kontrol sosial masyarakat dalam semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kreativitas masyarakat dengan peningkatan wawasan melalui informasi yang lebih luas. Dengan demikian, maka kebebasan pers dapat menciptakan masyarakat yang tertib dan adil, yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan kesejahteraan bangsa.
Vide bukti PK1 Memori Fund Collecting Undang-Undang Pers halaman 6 dan 7. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 40 tahun 99 yang mengatur jaminan kebebasan pers, yaitu pertama, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Vide pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 1999. 2. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Vide pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 1999. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelanggaran penyiaran. Vide pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 40 1999. 4. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Vide pasal 4 ayat 3 Undang-Undang 40 1999. 5. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Vide pasal 4 ayat 4 Undang-Undang 40 99. 6. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 40 99. 7. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan dapat perlindungan hukum. Vide pasal 8 Undang-Undang 40 99. 9. Dewan pers bebas dari intervensi pemerintah, sebagaimana terlihat dari komposisi Dewan Pers yang tidak ada wakil pemerintah. Vide pasal 15 ayat 3 Undang-Undang 40 99. Dan G. Pengaturan mandiri atau self-regulation dalam penyusunan peraturan di bidang pers dengan memberikan ruang bagi organisasi-organisasi pers dalam menyusun sendiri peraturan-peraturan di bidang pers dengan difasilitasi oleh Dewan Pers yang independen. Vide pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang 40 1999. Meskipun Undang-Undang 40 1999 telah menjamin kemerdekaan pers serta penerapan self-regulation, namun kini justru muncul kecenderungan pers yang terlalu bebas. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengingatkan kembali bahwa pers tidak cukup hanya berpegang pada prinsip kemerdekaan, kebebasan, dan independensi semata, namun juga mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi secara bertanggung jawab. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa atau opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah. Vide pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 40 1999. Selain itu, dalam menjalankan profesinya, wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Vide pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 40 1999. Semangat reformasi pers di Indonesia menghendaki pers mampu berusaha untuk kepentingan rakyat dalam negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Bukan pers yang bebas sebebas-bebasnya sebagaimana pers di negara-negara yang menganut paham individualistik, liberalistik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers nasional juga diharapkan berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Vide konsideran menimbang Undang-Undang 40 tahun 1999. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas norma pasal 15 ayat 2
huruf F dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan fungsi Dewan Pers sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 40 99, terutama kata memfasilitasi telah menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga menjadikan Dewan Pers memonopoli pembentukan peraturan-peraturan di bidang pers. Terhadap dalil para pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Vide pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 40 99. Tujuan tersebut dicapai antara lain dengan adanya peraturan-peraturan di bidang pers yang menjadi acuan dan standarisasi. Namun demikian, agar tetap menjaga independensi dan kemerdekaan pers, maka peraturan di bidang pers disusun sedemikian rupa tanpa adanya intervensi dari pemerintah maupun dari Dewan Pers itu sendiri. Dalam hal ini, pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang 40 tahun 99 mengatur bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi, salah satunya adalah memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Maksud dari memfasilitasi adalah menegaskan bahwa Dewan Pers hanya menyelenggarakan tanpa ikut menentukan isi dari peraturan di bidang pers tersebut. Fungsi memfasilitasi tersebut menurut Mahkamah telah sejalan dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers. Latar belakang dan cita-cita pembentukan Undang-Undang 40 99 menghendaki kelembagaan, struktur keanggotaan, dan kegiatan Dewan Pers disesuaikan dengan semangat reformasi serta bersifat independen. Vide bukti PK 1 Memori dan Tuleting Undang-Undang Pers. Peran dan fungsi Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers adalah agar masing-masing organisasi pers tidak membentuk peraturan sendiri-sendiri sehingga berpotensi bertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Ya, dengan adanya fungsi memfasilitasi tersebut, maka hak organisasi pers telah terjamin untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya terhadap substansi peraturan yang akan dibentuk di bidang pers. Selain pertimbangan hukum tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret, Mahkamah menemukan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat keterangan dari organisasi pers yang terdaftar dalam Dewan Pers yang menerangkan bahwa Dewan Pers memfasilitasi pembuatan peraturan terkait pers, hasil pembahasan bersama dengan melibatkan organisasi pers dalam membentuk peraturan di bidang pers dan tidak memonopoli pembuatan peraturan, apalagi mengambil alih peran organisasi pers sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. Vide Risalah Sidang 11 Januari 22 mengenai keterangan pihak terkait PWI. Sebagaimana didukung oleh keterangan ahli pihak terkait Dewan Pers, Vide Risalah Sidang 24 Maret tahun 2022 mengenai keterangan ahli pihak terkait Dewan Pers, yaitu Rajab Ritonga. Artinya, Dewan Pers bertindak sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan di bidang pers dan bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan atau sebagai regulator. Jikapun benar terdapat peraturan-peraturan pers yang pembentukannya dimonopoli oleh Dewan Pers untuk kepentingan Dewan Pers atau disusun tidak sesuai dengan fungsi Dewan Pers, sebagaimana didalilkan oleh para pemohon, hal tersebut adalah persoalan implementasi norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian pula terhadap dalil para pemohon mengenai pelaksanaan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi, menurut Mahkamah hal tersebut adalah persoalan konkret yang sudah pula diselesaikan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 235 dan seterusnya, Yungto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 331 dan seterusnya, Vide bukti PT 1, bukti PT 6, bukti PT
P inter 31, bukti P inter 32, dan bukti PK 2B. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon bahwa pasal 15 ayat 2 ayat 2 huruf F Undang-Undang 4099 menimbulkan ketidakjelasan tafsir kata memfasilitasi sehingga menjadikan Dewan Pers memonopoli peraturan-peraturan di bidang pers adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon mendalilkan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang 4099 menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan para pemohon tidak mendapat penetapan sebagai anggota Dewan Pers melalui keputusan Presiden terhadap dalil para pemohon tersebut. Mahkamah mempertimbangkan keanggotaan Dewan Pers yang ditetapkan dengan keputusan Presiden tidaklah mengurangi independensi Dewan Pers, mengingat proses pemilihan anggota Dewan Pers telah ditentukan dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 bahwa anggota Dewan Pers terdiri dari 1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan. 2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers. 3. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Selanjutnya, penentuan ketua dan wakil ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota. VD pasal 15 ayat 4 Undang-Undang 4099. Dengan proses pemilihan yang demikian, artinya anggota Dewan Pers ditentukan sendiri oleh insan pers yang berkecimpung di dunia pers. Keberadaan keputusan Presiden hanya sebagai pengesahan dan keputusan atau basiking yang bersifat individual, konkret, dan berlaku satu kali atau in maleh. Terhadap anggota Dewan Pers yang terpilih, artinya Presiden tidak dapat campur tangan dalam proses penentuan keanggotaan dan ketua Dewan Pers. Adapun petitum para pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar pasal 15 ayat 5 Undang-Undang 4099 dimaknai keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme Kongres Pers yang demokratis, justru dapat menimbulkan ketidakseragaman ketika masing-masing organisasi pers melaksanakan pemilihan anggota Dewan Pers sendiri-sendiri. Jikapun para pemohon merasa keberatan dengan tidak ditetapkannya dirinya sebagai anggota Dewan Pers melalui keputusan Presiden, maka hal tersebut merupakan persoalan konkret dan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Apalagi Presiden dalam menerbitkan putusan Presiden tersebut hanya bersifat administratif untuk pengesahan keanggotaan Dewan Pers yang telah dipilih melalui satu proses sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang 40 tahun 1999. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon mengenai pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan para pemohon tidak mendapat penetapan sebagai anggota Dewan Pers adalah tidak beralasan menurut hukum. Itu kurang parah, ditambahi para pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai anggota Dewan Pers adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma pasal 15 ayat 2 huruf F dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang 40 tahun 99 telah ternyata tidak melanggar kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh para pemohon berdasarkan pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik PVW, Eni Nurbaningsi, Sadi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Juli tahun 2022, dan pada hari Senin, tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jeffrey Porkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon atau